Oke, ini ya terkait kontrak perkuliahan falsafah ya. Jadi mungkin kalian asing ya masih dengan gambar-gambar yang ada di slide saya, tapi insya Allah setelah selesai mata kuliah ini, kalian akan tidak asing sama beliau-beliaunya nanti ya. Oke, mungkin kita ini ya, kita cek dulu terkait deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini eh, mungkin sudah kalian baca di RPS ataupun di kontrak ya. Jadi mata kuliah ini membahas tentang ada falsafah, ada paradigma, konseptual model, dan teori keperawatan, dan prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan, seperti ada konsep sistem, beserta pendekatan sistem, dan konsep berubah dalam keperawatan. Nanti itu yang kurang lebih akan teman-teman pelajari ya terkait perawatan ya. Ini untuk capaian mata kuliah ya. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah ini ya, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di mata kuliah falsafah dan teori ini, teori keperawatan ini, teman-teman bisa memahami falsafah, memahami konsep paradigma, memahami ini ya berbagai teori keperawatan yang terpilih, yang mana nanti ada kurang lebih ada 9 teori keperawatan yang nanti akan kalian bahas pada ini ya perkuliahan falsafah dan teori, dan bisa menganalisis prinsip pendekatan secara holistik dalam konteks perawatan yang tadi itu ya, ada konsep berubah, ada konsep sistem dan sebagainya. Nanti bisa kalian pelajari masing-masing. Ini ya kurang lebih yang akan teman-teman pelajari nantinya ya. Ada 14. Kenapa kok 14? Kan nanti pertemuannya ada 16. Ya karena duanya digunakan untuk UTS dan UAS nanti ya. Jadi pas nanti kalau kita cek ya ada 14, duanya nanti ada UTS dan UAS nanti ya. Yang pertama saat ini ya yang kalian ikuti ini ada kontrak perkuliahan, dan nanti ada pemaparan penugasan, jenis penugasan yang akan teman-teman lalui, dan ada pengenalan jurnal keperawatan nanti. Nah, itu nanti silahkan kalian cek di e-learning kalian, cek di ini channel YouTube saya nanti ya terkait topik itu, pengenalan jurnal keperawatan nanti. Jadi itu konsepnya. Ya, terus ada konsep falsafah, paradigma, ada holistic care, ada sistem, ya terus kita bahas 9 teori perawatan sampai pertemuan 13, dan kita akhiri dengan pembahasan konsep berubah dalam keperawatan nanti. Ya, itu kurang lebih untuk bahan kajian nanti ya. Bahan kajian yang insya Allah akan teman-teman ikuti di mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Ini referensi tambahan, nanti bisa kalian cek juga di RPS ya, RPS ataupun silabus. Ya, kalaupun mau baca, insya Allah nih ada beberapa yang online dan itu tidak berbayar ya. Silahkan dicari juga boleh ya, atau cek di perpustakaan juga bisa ya. Ini terkait tim pengajar ya. Tim pengajarnya ada insya Allah berjumlah 8. Tapi enggak 8 enggak, tidak 8 dosen yang nanti masuk ke kelas D nanti. Ya, jadi ada 4 dosen nanti. Ya, salah satunya yaitu saya selaku BJMK juga di sini ya. Nanti kalau kelas D itu siapa ya? Nanti dengan saya, Nes Retno, Nes Anissa, dan Nes Nurfika kalau tidak salah. Ya, jadi kelas kalian beruntung ya dengan beliau-beliaunya istilahnya ini ya pimpinan di fakultas keperawatan ya. Jadi beliau di tim falsafah dan beliau ngajar di kelas D ini nanti ya. Itu ya kelas D ya di sini ya. Jadi ada saya, ada Nes Retno, ada Nes Nurfika, dan Nes Anissa ya. Jadi beliau ini yang nanti akan mendampingi teman-teman untuk ini ya menyelesaikan topik falsafah dan teori keperawatan di sini. Ya. Jadi harapannya nanti ya, jadi nanti kita akan diskusi juga nanti dengan terutama dengan CO ya, koordinator ya, dan setiap kelas, setiap mata kuliah saya yakin sudah dibuat koordinatornya untuk mempermudah komunikasi. Karena untuk saat ini dengan mekanisme daring online dan sebagainya tuh bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih ruwet nanti ya. Tinggal bagaimana sih komunikasinya teman-teman nanti ya. Ini jadwal saya rasa sudah bisa kalian cek sendiri ya. Nah ini penugasan. Nah ini mungkin CO bisa dicatat dan teman-teman lain juga bisa saling mengingatkan nanti karena di sini hanya ya bukan hanya ya cukup lah ya cukup 2 penugasan yaitu
Ada tugas kelompok, ada tugas individu nanti. Ya, tugas kelompoknya nanti akan membuat makalah dengan topik 9 teori keperawatan tadi. Ya, jadi tugas teman-teman setelah diskusi pada kontrak ini, selain juga nanti melihat materi di YouTube, juga nanti bikin kelompok sejumlah 9 dari kelas ini. Ya, kalau kelas ini ada 38, berarti kurang lebih satu kelompoknya ada yang 4, ada yang 5. Silakan saya pasrah ke CO, ya, CO penugasan di sini ya. Silakan membuat kelompok. Ya, silakan diacak atau seperti apa mekanismenya, monggo terserah. Yang penting jadi 9 kelompok, nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 9. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 9 itu nanti bahas tentang makalah topiknya, yaitu topik teori. Ya, teorinya dimulai dari mana ini ya? Bentar ya, saya kembalikan ya. Nah, di sini ya. Mulai nomor 5 di sini. Jadi kelompok 1 misalnya bahas makalah tentang Florence Nightingale. Nah, nanti akan saya bahas yang di RTM ya, rencana tugas mahasiswa. Di situ sudah ada mekanismenya, pengerjaannya seperti apa, dan ada penilaiannya juga di lembar penilaian LPHBM ya, juga ada di sana nanti. Nah, jadi kelompok 1 Florence misalnya, kelompok 2 Virginia Henderson, kelompok 3 Hildegard Baclau, kelompok 4 Jean Watson, kelompok 5 Dorothy Orem, kelompok 6 Sister Calista Roy, kelompok 7 ada Imogen King, kelompok 8 ada Lydia Ehol, kelompok 9 ada Betty Newman. Nah, itu yang nanti akan teman-teman bahas ya. Dan nanti mekanisme makalahnya seperti apa ada nanti di RTM-nya. Nanti kita bahas ya terkait bagaimana membuatnya, dan nanti itu akan dipresentasikan ya ketika dimulai. Kapan dikumpulkan nanti akan saya bahas ya. Jadi dikumpulkannya nanti kalau ke ini ya, ke dosen yang mendampingi, karena nanti dosennya tidak hanya saya ya, nanti ada dosen pendamping, itu maksimal H-1 sudah dikumpulkan ke beliaunya. Tapi kalau ke saya ya, karena saya selaku PJMK dan harus selesai sebelum TM kelima. Jadi minggu keempat 1 bulan itu tugas kelompok yang membuat makalah ini sudah harus selesai dan harus dikumpulkan ke saya. Ya, jadi 9 kelompok tuh harus sudah mengumpulkan ke saya. Entah itu presentasinya masih di minggu ke-14 atau minggu 13, itu minggu keempat harus sudah ready dan dikumpulkan ke saya. Untuk saya ada namanya penilaian pre, dan nanti ada penilaian postnya juga ada. Jadi pre-post yang saya nilai adalah prosesnya di sini. Ya, bukan hasil akhir. Jadi sebelum presentasi itu seperti apa makalahnya, dan setelah presentasi seperti apa. Kan biasanya mungkin ada masukan dari dosen dan sebagainya, itu juga nanti akan saya lihat. Itu nanti akan saya jelaskan ya mekanismenya ya. Terus untuk tugas individu lah ini ya, tugas individu nanti per individunya membuat poster online ya. Ini poster online ini nanti ya, ini nanti mekanismenya akan menggunakan Instagram nanti untuk nanti ada seperti ini ya, nanti pameran. Nah, jadi ada pameran poster teori keperawatan. Ya, jadi nanti ada yang kelas D, misalnya ada kelas C, kelas B, kelas A nanti. Akan saya lombakan memang. Yang jadi penilainya adalah audiens nanti. Bisa ya teman-teman kalian sendiri, ada dosen juga nanti saya share, dan juga ada kolega kalian. Biasanya yang nanti akan di-share nanti. Nah, mekanisme dan sebagainya akan saya jelaskan di rencana tugas mahasiswa nanti. Dibuat posternya, nanti di-share. Nah, ya. Ini kapan? Nah, ini di minggu ke-15 nanti sebelum UAS. Ya, ini harus kumpul sebelum UAS sehingga penilaian juga maksimal biasanya 2 minggu proses penilaian. Nanti di akhir baru saya nilai untuk dijadikan tugas individu. Ya, nanti ya. Nah, ini terkait ininya apa? Terkait kriteria penilaiannya. Terkait penilaiannya di sini ada 5 macam ya. Di sini ada tugas kelompok, tugas individu, UTS, UAS, dan ada kuis atau post-test atau performa. Nah, ini ada 15% sendiri ya. Ini total keseluruhan 100% ya. Dan di sini yang paling besar memang tugas kelompok ya, ada 25% dari penilaian keseluruhannya. Ya, itulah kenapa mohon dioptimalkan.
tugas individu juga ada 20%, UTS dan UAS 20%, ya, dan kuis performa ataupun postes 15%. Dan ini setiap TM dinilai. Ya, 15%-nya ini performa, postes, kuis dan sebagainya. Nanti rubrik penilaiannya ada, nanti saya share ya. Dan tim dosen insya Allah sudah paham ya, karena mekanismenya ini contoh ya, contoh kalau misalnya performa, misalnya ditanya sama dosennya. Nah, itu jawab atau enggak, bisa jawab atau enggak, atau kuis. Misalnya ada kuis dadakan. Ya, atau ada pre atau post test dadakan, itu terserah dosennya. Yang mana dari beberapa tim nanti akan store nilai, dan itu yang nanti saya akumulasikan dan total akhirnya 15%. Intinya teman-teman tidak apa ya, tidak cari masalah, selalu hadir. Kalaupun misalnya ada uzur, ada keperluan dan tidak hadir, dikomunikasikan. Nah, insya Allah bisa dapat poin maksimal di ini ya, di poin kuis atau postes atau performa. Kalaupun kuisnya tidak ikut karena kalian ada komunikasi, ada istilahnya jelas alasannya, insya Allah bisa lah nyusul, bisa dikomunikasikan sama dosen yang bersangkutan. Kecuali nggak ada kabar ya, istilahnya ditanya juga nggak cepat responnya, lah itu mungkin bisa mempengaruhi. Ya, contoh juga performa. Ketika ini pengajaran ya, tidak mengaktifkan video, dan ketika dipanggil misalnya ya, terkadang kami juga akan mengabsen secara acak ya, karena sering kejadian ya, teman-teman itu ikut kuliah online itu hanya join Zoom, habis itu udah ditinggal, wes dosennya ngomong apa bapak sementing wes enek tampilannya ya. Dan terkadang kita juga ini acak absennya, walaupun memang sudah ada absen online kan, di sini kan sudah bisa kelihatan, di sister itu udah kelihatan siapa-siapa yang sudah join Zoom saya itu kelihatan. Dan nanti ketika saya klik end ya, klik selesai itu, saya bisa cek setiap individu yang join ke saya ini berapa menit sebenarnya. Dan semua dosen saya rasa sudah paham itu. Tinggal mau cek atau enggak. Kalau saya cek ya. Oh, si A ini hanya masuk 5 atau 10 menit nampang, habis itu keluar. Saya bisa cek. Ada yang keluar masuk ya, misalnya nggak tahu jaringan atau memang ini ya, misalnya memang nggak niat ikut. Nah, itu bisa kelihatan tuh. Nah, berapa menitnya joinnya kayak gitu ya. Jadi itu ya terkait kuis performa ataupun pre atau post test kayak gitu ya. Ini kriteria penilaiannya ya. Ini tuh scoring akhir nanti ya. Jadi kapan dapat A, kapan dapat AB, B, BC ataupun C ya. Di sini ya kurang lebih ya. Kalau kalian ini kurang ya, poin 1 nih lebih besar atau sama dengan. Nah, 80 itu dapat poin A. Ya, atau nilai dalam di indeks itu ada 4. Ya, ini istimewa lah ya kasarannya ya. Dan kalian rugi kalau mata kuliah falsafah ini tidak dapat poin A. Ya. Eman ya, kalau dilihat dari tugas kelompok, tugas individu aja sudah 45%, ya hampir setengah. Dengan performa kalian, ya performa kalau kalian ikut kuliah secara on time, tidak pernah ini punya masalah, nggak pernah absen misalnya, bisa ya 15 tambah 45 itu sudah berapa ya? 60 lah, 60 nih. Ya kalau 60 sih masih ini ya 60 pas tuh masih C ya di sini ya. Itu sudah cukup lah, tapi kan ya eman kalau dapat C. Kan masih ada OAS dan UTS. Masa sih nggak bisa dapat 15% ya? Misalnya ya dari poin maksimal 20% tuh apes-apesnya 15 saja dua-duanya itu sudah dapat poin 90. Nah, insya Allah bisa lah dapat A. Asal teman-teman mengerjakan dengan optimal dan maksimal. Ya, satu tugas kelompoknya, individu, ataupun tugas penugasan yang lain nanti. Untuk falsafah itu dianggap lulus minimal scoringnya C ya. Ya, kalau misalnya di bawah C itu berarti dianggap tidak lulus dalam mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Ya, cuma rugi saja kalau dapat C ya. Ini cukup besar ya SKS-nya ya 3 SKS eman, jadi kalau dapat C ya. Ini terkait tata tertib. Ya, kalau tata tertib saya rasa kurang lebih sama ya. Mahasiswa hadir sesuai waktu perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen ya. Jadi kenapa ada kesepakatan ya? Siapa tahu atau mungkin saja waktunya ini ya, waktunya tidak sesuai dengan jadwal. Ya, karena terkadang dosen yang bersangkutan tuh mungkin ada agenda lain ya, atau tidak apa ya, tidak
klop misalnya jadwalnya, nah itu mungkin ada kesepakatan nih misalnya pindah jam dan sebagainya. Apalagi daring ya, asal tidak dini hari saja saya rasa aman lah ya untuk perkuliahan ya. Asal kalian bisa, dosennya bisa, kapanpun bisa terlaksana. Nah, gitu ya. Jadi sepakatan teman-teman dengan dosen yang bersangkutan, berpakaian rapi dan menyalakan video ketika kuliah online, saya rasa sudah sewajarnya ini ya. Jadi sesuai dengan aturan tata krama ya, intinya ya berbusana yang rapi sopan ya kayak gitu ya. Terus habis itu ini ya, dan pastikan menyalakan video. Ketika ya, hanya ini ada saya garis bawahi, ketika memang jaringan tidak maksimal atau jaringannya kurang bagus ya. Kalau jaringannya kurang bagus, monggo bisa chat dosen yang bersangkutan daripada memang mengganggu perkuliahan, chat untuk izin mematikan video. Boleh asal ada komunikasi ya. Itu yang saya tekankan di sini ya. Jadi monggo komunikasinya di ini ya di apa ya dibiasakan ya. Semisal misalnya kalau misalnya tidak apa ya tidak bisa on cam ya, itu monggo bilang sama dosen yang bersangkutan. Insya Allah beliau-beliaunya paham lah ya. Karena kalian pun kan nggak semua lokasi di rumah kalian itu ini ya bisa optimal untuk sinyal ya. Siapa tahu nanti pagi mati lampu, hujan deras, apalagi yang rumahnya apa ya kemarin ya, sok masuk ya apa istilahnya, pelosok misalnya gitu ya. Jadi kan saya nggak tahu nih ya. Intinya kalau misalnya tidak bisa menyalakan kamera dan sebagainya itu mohon dikomunikasikan. Saya rasa beliau-beliaunya dosen ini yang menjadi tim di sini juga insya Allah paham. Begitu pula misalnya terlambat. Nah, di sini kan saya sudah bilang nih, saya bisa cek nih ya. Di Zoom-nya itu join-nya jam berapa tuh bisa cek nama kalian sini ya. Jadi kami sini saya mungkin mengingatkan di awal saja saat ini ya. Nextnya sudah terserah teman-teman ya. Mau komunikasi dulu, mau bilang dulu dan sebagainya itu terserah teman-teman. Ya. Jadi tinggal saya cek nih, oh ini terlambat tapi nggak komunikasi ya udah, berarti nggak optimal nih di performanya. Karena nggak ada komunikasi nih telat join Zoom-nya. Atau misalnya tidak absen lupa atau tidak absen karena tidak terrecord, tidak komunikasi ya. Itu kan perlu dicek dan perlu dikomunikasikan. Karena kan teman-teman insya Allah kan sudah besar semua ya, udah dewasa lah ya, sudah lulus SMA. Jadi nggak perlu lah saya sering-sering ingatkan ya kayak gitu ya. Jadi saya ingatkan di awal saja di sini ya. Semisal ada kendala dan sebagainya itu silahkan dikomunikasikan. Nggak usah wedi ya. Dosen di sini kan juga manusia. Insya Allah sama makannya makan nasi ya. Kita doyan nasi juga ya. Nggak ini intinya nggak bakal lah teman-teman atau tim dosen tuh akan mempanis atau menghukum teman-teman yang lainnya kalau misalnya tidak ada pelanggaran yang istilahnya yang tidak ini ya, yang tidak terlalu ini ya besar dan sebagainya seperti itu ya. Jadi yang penting dikomunikasikan, insya Allah aman ya. So, yang poin 4 sini ya. Nah ini ya syarat untuk mengikuti UAS ya. Jadi minimal kehadiran di atas 75% ya. Kalau sudah saya hitung minimal kalian tidak mengikuti perkuliahan itu maksimal tuh 3 udah batasnya. Entah itu alfa, sakit atau izin maksimal itu 3. Ya, dari 14 itu maksimal 3 kalau nggak salah. Silakan dihitung ya. Karena kalau di bawah itu otomatis nama kalian tidak keluar di ini absensi UAS dan otomatis nilai tidak akan keluar. Ya, ini otomatis per sistem ya sudah ya. Jadi bukan saya yang buat aturan, jadi otomatis per sistem. Kalau kalian tidak mengikuti atau tidak kuliah, nah itu lebih dari 3 kali. 3 kali itu istilahnya itu udah 3 minggu ya. Dalam arti 3 minggu itu kan kita 1 minggu 1 TM ya di sini ya. Kok ya kalau misalnya punya uzur ya masa hari Senin semua punya uzurnya kayak gitu. Ya itu kan monggo di planning sendiri ya. Jadi kalian punya kesempatan maksimal 3 kali nih nggak bisa ikut ya kayak gitu. Jadi mohon di ini ya di schedule sendiri nih. Nah, misalnya kalau ada yang mau ke desa misalnya mau ke rumah kakek nenek atau seperti apa yang di situ nggak ada jaringan dan otomatis nggak bisa ikut kuliah
ya monggo di planning kalau misalnya memang ada uzur. Ya, kayak gitu ya. Jadi benar-benar di planning ya, dan dikomunikasikan yang penting ya. Kalau bisa jangan sampai alfa atau tanpa keterangan. Ini poin 5 tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau tidak masuk silakan menghubungi dosen yang bersangkutan. Kalau misalnya ada kuis ataupun tugas dan sebagainya ya. Jadi kebijakan terserah dosen yang bersangkutan nanti ya. Yang poin 6 juga sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi minimal lulus dapat poin C untuk mata kuliah falsafah sini. Nah, itu kurang lebih terkait tata tertib perkuliahan ya. Oke, ini terkait ini ya, kontrak ya. Mungkin untuk kontrak saya ini dulu ya.